Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan hari 29. Ini kayaknya semangat sekali ya Bang, tadi kita di opening ya. Semangat tapi juga agak sedih, terharu ya. benar karena sekali. Terima kasih sudah diberi kesempatan ya untuk bisa menemani Tribuners semua di rumah di tahun ini. Ini spesial sekali. Ramadan tahun ini berasa banget bisa berbagi banyak. Bener, berfaedah gitu ya Bang. Ya kan, dan memang setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing gitu kan. Dan kesempatannya masing-masing dalam merayakan hadirnya bulan resuci Ramadan. Dan kita dari Tribun Pontianak menghadirkan PPKM Berkah gitu. Nah Bang, sama halnya nih Bang dengan tradisi unik ketika Lebaran. Iya kan, jadi jangankanlah kita di Nusantara ya, di Indonesia, di rumah masing-masing aja beda gitu ya kan. Sekali. Nah, setelah berpuasa selama 30 hari lamanya, umat muslim di seluruh dunia bersiap untuk menyambut datangnya hari kemenangan. Keberagaman adat istiadat dan juga budaya juga melahirkan tradisi unik dari berbagai daerah saat menyambut Lebaran, khususnya kita ini di Indonesia. Nusantara juga gitu ya Bang. Di Nusantara. Memang erat akan tradisinya. Iya. Yang pertama kita kemana Ki? Yang pertama nih ada grebek Syawal. Jadi bukan Syawal digrebek gitu. Kayak ya, grebek Bang. pasar ya, bukan grebek pasar juga bukan grebek Orang, maling bukan gitu grebek ya. orang ya, bukan Syawalnya digrebek, bukan. Ya. Namanya grebek Syawal. Apa nih? Nah, Keraton Yogyakarta atau Surakarta umumnya melakukan pesta grebek Syawal ini di bulan Syawal gitu maksudnya ya. Tradisi yang dilakukan setiap tanggal 1 Syawal ini dilangsungkan dengan cara mengarak berbagai gunungan dari hasil bumi seperti sayuran dan buah-buahan. Saya pernah lihat ini cuplikannya. Itu kan kayak ditumpuk-tumpuk gitu Ya, ya, Bang. selain Gorontalo, Jogja tunggu ya. Semoga dapat rezeki bisa lebaran di Jogja. Ini kayaknya setiap tahun beda-beda daerahnya emang. Beda-beda daerah nih. Nah, gunungan berbentuk kerucut tersebut kemudian diarak oleh pengawal keraton dan akan dibagikan pada warga setelah didoakan. Cara pembagiannya juga unik, bukan dibagi-bagikan secara harfiah, tetapi diperebutkan oleh warga. Konon yang bisa mendapatkan bagian dari gunungan ini akan mendapat kesejahteraan dan berkat. Iya, karena memang mendapatkan ini ya, rezeki yang berlimpah juga gitu. Selanjutnya dari mana nih, Bang? Nah, kali ini kita ke Madura. Oke. Ada namanya Telasan Topak. Nah, ada yang unik dengan perayaan Lebaran yang ada di Madura, tepatnya di hari ke-7 bulan Syawal. Kalau tadi hari pertama, tanggal 1, ini hari ke-7. Namanya Telasan Topak atau yang disebut juga dengan Lebaran Ketupat. Telasan Topak itu kelebaran ketupat ya. Perayaan ini sebenarnya dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur dari umat Islam yang telah menjalankan ibadah puasa sunnah 6 hari setelah Idul Fitri. Perayaan ini digelar dengan berbagai tradisi seperti pawai dokar hias dan sebagainya. Kalau di keluarga saya itu puasa 6. Oh bener. Jadi puasa 6 dia lebaran lagi. Kalau mama saya biasa bikin kue lagi Ki. Untuk merayakannya. Iya gitu. Nah selanjutnya nih ada ngejot apa ini? Ngejot kayaknya emang. Jadi umat muslim ya Tribuners di Bali punya tradisi ngejot untuk merayakan hari kemenangan. Ngejot merupakan tradisi berbagi makanan, minuman dan buah-buahan sebagai wujud terima kasih kepada tetangga-tetangganya tanpa melihat latar belakang agamanya. Tradisi yang dilakukan pada setiap tahunnya ini tak hanya sebagai ungkapan syukur, tetapi juga sebagai simbol kerukunan antar umat beragama. Ya, tradisi jadi toleransinya itu erat. Menggambarkan toleransi dan pesan damai. Benar ya. sekali, benar. Dari Bali. Dari Bali. Luar biasa. Dari Bali kita akan jalan-jalan ke Desa Mamala dan Morela di Maluku Tengah. Nah, ada nama tradisinya Ki, namanya baku pukul menyapu. Manyapu ya Bang. Manyapu, baku pukul menyapu.
Pada hari ketujuh Lebaran atau yang lebih disebut juga 7 Syawal, warga di desa Mamala dan Morela, Maluku Tengah melakukan tradisi baku pukul manyapu. Tradisi yang juga dikenal sebagai tradisi pukul sapu ini dilakukan para pria yang menjadi perwakilan dari masing-masing desa. Menggunakan lidi dan menggunakan lidi dari pohon enau. Para pria akan bertarung dengan menggunakan lidi dan mereka menyabet badan lawan. Oke. Perang sabet dengan lidi enau ini berlangsung selama 30 menit. Biasanya akan melukai tubuh peserta dengan guratan di kulit. Agak ini ya, perayaannya seru. Iya benar. Ya kan, tapi memang tidak juga menimbulkan keramaian warga dalam artian negatif. Benar. Gitu. Ini mungkin juga bisa membangun sportivitas. Benar. Selanjutnya dari Maluku Tengah kita berjalan-jalan ke Hari ini selanjutnya kita akan ke Perang Topat nih, Bang. Nah, perang topat ini dari mana, Ki? Dari Lombok hari ini. Nah, Perang Topat merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Lombok pada 6 hari setelah Lebaran. Meski disebut Perang Topat alias Perang Ketupat, sama sekali tidak tersirat rasa benci di dalamnya. Malahan, tradisi ini justru melambangkan rasa syukur serta kerukunan umat beragama di Lombok. Iya, jadi memang jangan dilihat dari bentuk nama ataupun aktivitasnya, tapi kebersamaannya. Benar. Ya kan? Nah, ada juga. Oh, ini juga ada selanjutnya lagi, Ki. Ada nasi jaha dibuat dari beras ketan, jahe dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu. Ini dari Sulawesi, Oh, ini Bang. dari? Sulawesi Utara nih. Oh, begitu. Tradisi namanya binarundak. Oh, iya. Bingung saya kok tiba-tiba ada nasi jaha ini siapa? Ternyata terlewat dari Tribuners, mohon maaf ya. Kita akan berjalan-jalan ke Sulawesi Utara. Ini juga ya. Karena kalau Tribuners tahu nama saya Rio Maniahi. Maniahi itu juga salah satu farm atau nama keluarga yang berasal dari Sulawesi Utara. Oke, ini pasti juga nggak asing nih ya Bang buat Abang. Asing justru. Oh, asing ya. Karena tumbuh besar di namanya Indonesia Raya ya. Kita boleh datang dari berbagai macam suku bangsa. Ketika menikahlah orang Kalimantan dan orang Sulawesi ini, terwujudlah orang Pontianak. Oke. Ini buat saudara-saudara atau Tribuners yang datang atau punya keturunan Sulawesi Utara, kita dengarkan bersama tradisi namanya Bina Rundak. Lebaran biasanya identik dengan ketupat, namun berbeda dengan Sulawesi Utara. Masyarakat di Motoboy Besar memiliki cara unik untuk merayakan Lebaran sekaligus mempererat tali silaturahmi. Mereka merayakannya dengan memasak nasi jaha lewat tradisi Bina Rundak yang dilakukan 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Nasi jaha sendiri dibuat dari beras ketan, jahe, dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu yang dilapisi daun pisang. Bambu yang berisi nasi jaha tersebut lalu dibakar beramai-ramai di lapangan dengan menggunakan sabut kelapa. Setelah nasi tersebut matang, maka warga sekitar akan memakannya secara bersama-sama sebagai rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wih, jadi modelannya mungkin seru. kayak lemang gitu ya, Bang. Iya, lemang isinya ya. beda gitu kan. Lemang, betul. Tapi isinya ini beda nih, pakai nasi jaha. Ini pakai jahe juga, beras ketan dan santan gitu. Wih, luar biasa. Kita tadi jalan-jalan jalan-jalan ya keliling Nusantara. Tadi Kiki juga pengen nasi jaha. Kalau Tribuners Jemam pengennya pasti ketemu Ustadz Lukman. Bener. Karena ingin bertanya di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa namanya nih? Dengan saya Kuti ya. Oke Bang Kote, udah memasuki 10 hari terakhir Ramadan nih Bang. Ada enggak kira-kira yang mau tanyakan di Ramadan tahun ini Bang? Ada sih, katanya itu kan di 10 malam terakhir Ramadan itu kan ada satu malam yang istimewa tuh kan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, cara kita untuk mengetahui malam tersebut itu bagaimana ya? Oke. Nah, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Dan saat ini kita berada di akhir-akhir Ramadan. Sebentar lagi Idul Fitri. Nah, namun demikian pertanyaan yang masuk masih ada.
bagaimana cara mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu saya jelaskan dulu bahwa Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi mereka yang beribadah pada malam hari itu. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, ini hebat istimewanya Lailatul Qadar. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Memang yang mengetahui Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya kita diberi apa namanya? Pengetahuan sedikit. Biasanya di awal di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29 gitu. Nah, biasanya demikian. Nah, itu pertama. Yang kedua, ciri-cirinya kata ulama itu pada malam hari itu biasanya lebih tenang. Jika kita berada di kota begini kan, suasananya ramai, ribut, bising sekali gitu. Nah, tetapi pada malam Lailatul Qadar itu kok hawanya tenang gitu. Enak, adem gitu. Nah, jadi itu bagaimana? Ya, itu salah satu tanda Lailatul Qadar. Yang ketiga selanjutnya tanda-tandanya biasanya hujan. Hujan tuh lebat gitu. Atau biasanya panas. Nah, malam Lailatul Qadar itu tidak ada hujan, tidak ada terlalu panas, dia itu lebih enak. Hawanya itu membuat orang lebih syahdu. Nah, biasanya hawa-hawa seperti ini enak tidur, nah, gitu, melalaikan kita kan. Nah, hawa-hawanya lebih tidak panas, tidak dingin, gitu, sedang, enak. Gitu. Nah, itu sebagian tandanya. Kemudian besoknya di pagi harinya itu cerah, matahari itu cerah, gitu, tidak mendung, gitu kan, atau tidak hujan, cerah. Ini tanda-tandanya demikian. Dan itu umumnya terjadi, tidak pasti juga, karena ulama hanya melihat ini gejala-gejalanya, tanda-tandanya gitu. Nah, yang tahu pasti malam Lailatul Qadar kapan turunnya, kapan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha saja, maka kita jaga itu. Sebenarnya dari 1 Ramadan hingga akhir Ramadan. Atau kalau banyak kesibukan, kita jaga tuh di akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan kita jaga-jaga. Kita jaga dengan ibadah, sholawat, baca Quran, zikir, dan lain sebagainya. Semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih Ustadz Lukman yang sudah menjawab pertanyaan dari Tribuners di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin kita bahas kue kering ya, atau snack. Dan hari ini kita juga tadi bahas mengenai makanan tradisi ya Bang. Tradisi ya, ada yang bentuknya makanan macam-macam lah ya, tradisi-tradisi yang dilakukan di beberapa wilayah di Nusantara dalam rangka merayakan Idul Fitri. Ini kalau abang sendiri Bang di rumah nih ya, biasanya ketika merayakan Idul Fitri, makanan apa nih yang wajib ada? Selalunya kayaknya kurang lebih 1 dekade ini ya, 10 tahun belakang ini hampir nggak pernah terlewatkan 2 menu ini. Apa tuh? Bakso dan sate. Bakso dan sate. Iya, sangat ini ya, nasional ya menunya ya. Jadi biar semua orang bisa makan. Bener gitu. sih. Tapi kalau Rizky sendiri dari Rizky lahir sampai hari ini mungkin Lebaran nanti ya Bang, tetap nggak pernah ganti. Apa? Paling rasanya aja yang beda-beda nih. Ini rendang dan semur. Selalu ada ya. Selalu ada. Jadi biasanya Bang, tapi yang beda nih ya Bang, beberapa tahun ini Rizky selalu makan patlau. Oh, nice. Gak cuman ketupat atau lontong, tapi ada patlau dan lemangnya kadang Bang. Iya, itu itu yang buatnya enak beda. banget. Aduh. Nggak apa-apa. Gak sabar rasanya. Besok lusa. Gak sabar nih Bang pengen cobain lemang ataupun patlau yang dari beras pulut ya. Iya. Iya kan?
Tuh disiramin kuah semur atau rendang. Aduh, luar biasa Oh. nikmat, senikmat kalau kita menjelang buka puasa mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh. Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Tidak terasa ini sudah menjelang hari-hari akhir Ramadan, selalu ditemani oleh Ustadz dan Ustazah dari IAIN Pontianak Kalimantan Barat. Tentunya di program spesial Ramadan Tribun Pontianak PPKM Berkah yang tayang setiap jam 5 sore. Tentunya bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa mencapai di akhir-akhir bulan Ramadan. Selawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah soimin, soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik ini merupakan hari-hari di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana ketika datang hari-hari akhir di bulan suci Ramadan, para malaikat, bumi dan langit semuanya menangisi. Karena mengapa? Karena musibah yang datang kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis, idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikatu hiya, yaitu adalah ketika datang di penghujung malam di bulan Ramadan, malaikat, bumi beserta langit menangisi kepergiannya itu. Karena mengapa? Karena umat Nabi Muhammad memperoleh musibah yang sangat besar, yaitu musibatun li ummati sayyidina Muhammad. Qila, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyu musibah, musibah apakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hiya dhahaba Ramadan, yaitu musibah tersebut adalah perginya bulan suci Ramadan. Li'anna da'wati fihi mustajab, karena di dalamnya terdapat doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqata maqbulatun, sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-solihati mudha'afatun, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan selama di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah. Wal adzab madfu'un, sedangkan siksa Allah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini maka sepantas dan sepatutnya bagi kita menginjak di hari-hari akhir di bulan suci Ramadan ini, kita sepantasnya untuk merasakan sedih yang sangat sedih, karena kita akan berpisah dengan bulan yang suci, bulan yang diberkati oleh Allah. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini diibaratkan orang tua yang akan berpisah dengan anaknya. Ketika orang tua berpisah dengan anaknya, maka rasa sedih yang begitu dalam akan memancar pada orang tua tersebut, dan air mata tidak akan terasa, akan bercucuran. Oleh sebab itu, maka berbahagialah bagi kita
sehingga kita bisa mengakhiri di bulan suci Ramadan ini dengan amalan-amalan yang kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terlepas dari bulan suci Ramadan ini dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jamaah shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini seperti halnya tamu yang datang ke rumah kita. Maka bagaimana perlakuan kita terhadap tamu tersebut? Apabila kita menghargai atau memberikan seluruh raga, jiwa dan raga kita kepada tamu tersebut, maka tamu tersebut akan memberikan kita kepastian amalan-amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau kita menghadapi tamu tersebut, pergi dari rumah kita, kita tidak melayani tamu tersebut dengan sebaik mungkin, maka tamu tersebut akan merasa risih, akan merasa tidak senang hatinya, sehingga tamu tersebut tidak akan mengungkapkan perasaan yang sedih ketika dia pergi dari rumah kita. Oleh sebab itu, maka sepantas dan seyogyanya bagi kita di dalam bulan suci Ramadan ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Hati kita akan merasa sedih kalau ditinggalkan bulan suci Ramadan ini. Di hari-hari akhir ini perbanyaklah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena wa innamal a'malu bi khawatimiha. Yang dihitung dari amal ibadah kita itu bagaimana kita menutup amal ibadah kita. Kalau di hari-hari akhir seperti ini kita beramal ibadah kepada Allah ditingkatkan, maka amal ibadah yang lainnya akan mengikuti, sehingga amalan-amalan yang di bulan suci Ramadan dari awal sampai akhir oleh Allah akan dihitung sebagai amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu ketika sudah menginjak di penghujung bulan Ramadan ini, orang-orang terdahulu menangisi semua perbuatan-perbuatan, karena bisa jadi di dalam bulan suci Ramadan amalan yang dikerjakan kurang optimal, seperti hanya sholat tarawih yang kita kerjakan di awal bulan Ramadan sampai detik ini, perbuatan kita masih belum optimal, sehingga amalan-amalan tersebut dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kurang optimal juga. Qiraatul Quran yang kita lantunkan kurang banyak, maka di penghujung akhir Ramadan ini usahakanlah bagi kita supaya kita bisa memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah di bulan-bulan, di hari-hari terakhir ini, mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan menjadi penutup yang sempurna, menjadikan penghujung yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di penghujung bulan Ramadan ini, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al akhiral ahdi min siyamina iyyahu, fa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruma. Ya Allah, janganlah engkau jadikan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci terakhirku. Jikalau engkau menjadikan bulan suci Ramadan ini bulan suci terakhirku, maka jadikanlah hambamu ini dikasihi olehmu. Oleh sebab itu, Rasulullah juga mengisyaratkan kepada kita, semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah, salah satunya dengan berdoa kepada Allah. Karena mengapa? Karena doa itu adalah silahul mukmin, pedangnya orang Islam. Bagaimana kita bisa mensikapi kehidupan kita kalau kita tidak mempunyai pedang? Maka memotong kayu perlu halnya dengan alat untuk pemotong. Pemotongnya itu adalah seperti parang. Namun bagi orang Islam, alat untuk pemotong itu adalah doa. Bagaimana amal ibadah kita bisa diterima oleh Allah? Maka dengan cara berdoa kepada Allah.
Sedangkan sholat pun juga artinya adalah ad-du'a, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di zaman pada hari ini berbeda perayaan yang dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau zaman dahulu ketika berakhirnya bulan Ramadan, orang-orang Islam terdahulu merasakan sangat sedih ditinggal bulan suci Ramadan. Namun umat sekarang berbeda dengan umat yang terdahulu. Apa yang disiapkan oleh umat-umat sekarang? Biasanya yang disiapkan adalah pakaian yang baru, makanan yang enak, siap-siap untuk pergi mudik. Hal itu tidak salah. Namun hal itu sepantasnya diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau diniatkan beribadah kepada Allah, maka perbuatan-perbuatan kita yang seperti membeli baju, membeli makanan yang enak yang untuk disuguhkan kepada tetangga kita, dan kita pergi mudik, bertemu dengan keluarga kita, menyambung silaturahmi, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita persiapkan badan kita persiapkan pikiran kita persiapkan hati kita. Semoga dengan berakhirnya di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad yang bertakwa kepada Allah, dan menjadikan amal ibadah yang kita lakukan, amal-amal ibadah yang terakhir, yaitu menjadi amal yang baik. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, so'imin so'imat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Akhiran, dari kami pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga 30 hari berpuasa, perbanyak ibadah walau tetap bekerja. 11 bulan kita bersama, tak sadar lisan membuat duka. 1 bulan penuh kita tebar kebaikan kepada sesama. 12 bulan berinteraksi, Penuh salah dan hilaf. Mari sama-sama sucikan hati dan jiwa. Kita padukan keikhlasan untuk saling memaafkan. Memadukan langkah bersama di hari yang fitri. Tribun Pontianak mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. mohon maaf lahir dan batin. La